Siapa sih Lea Tikwalu? Tapi Tuhan pilih aku sempet tanya, kenapa kamu pilih aku Tuhan? Dan aku kan nggak pernah hafal ayat Alkitab ya Kak ya. Dan aku tuh mendengarkan ayat-ayat itu tuh langsung dari suaranya, dari suara ini Kak, dari Roh Kudus ini gitu. Kayak justru Tuhan itu pakai orang-orang yang sama dunia dianggap sampah. Betul. Aku dengar itu dan ketika aku bertobat, pendeta nunjukin itu ada Lea. Nangis aku Kak. Hah? Berarti betapa beruntungnya kamu Lea. Kamu mendengarkan firman langsung dari Tuhan sendiri yang bikin firman itu. Ternyata ada di Alkitab ya. Ada ya semuanya. Aku diizinkan Tuhan untuk ngelewatin itu Kak. Wow. Ya. Aku sempat bertanya Kak gini. Tuhan kenapa kamu izinkan hal itu terjadi di hidup aku? Tuhan bilang gini, apakah kamu mau aku untuk mengkristenkan anak-anak muda? Tuhan bilang, enggak. Aku cuma pengen dunia tahu bahwa aku tuh mencintai mereka sebegini besarnya loh. Dan kamu cerita aja tentang aku dengan cara kamu. Bahwa aku itu ada, bukan dongeng, bukan fiksi. Aku tuh ada. Kalau mereka nggak percaya Tuhan nggak, mereka pasti akan percaya. Ya, dan itu ya kita tertulis ya, kalau Injil itu diberitakan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Jadi aku percaya bahwa tugas kita menyampaikan dengan kata-kata, tapi yang melahirbarukan, yang membuat percaya Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri. Masuk ke perguruan tadi atau sekte tadi, sebenarnya kan untuk balas. Mama. Betul. Janji apa yang diberikan sama sekte ini bahwa kalian ini bisa suatu hari kamu bisa membalas mamamu? Yang pasti power. Of course ya. Ya, dan itu memang nyata. Mamaku itu ternyata tanpa aku harus memukul, aku sempat mukul mamaku juga sih Kak. Tapi tanpa sempat aku mukul, aku cuma liatin dia, aku cuma begini aja mamaku jatuh. Yang kayak gitu-gitu. Jadi powernya dari mereka tuh memang ada di aku. Gitu. Itu di saat mama misalnya jatuh tuh dengan kekuatan tenaga dalam lah kita bilang. Yes, betul, dengan tenaga dalam. Beliau ingat gak? Ingat, kan sempat ada di kesaksian itu kan. Mamaku nangis tapi aku nggak peduli. Gitu, udah kerasukan iblis. Jadi ilmu udah dapat nih, power udah dapat, udah sempat beberapa kali melakukan pembalasan terhadap ibu, terhadap mama. Sering. Terus puncaknya apa nih? Ya, jadi puncaknya itu setiap tahun sekte ini tuh ada ujian besar. Ujian besar itu ujian besar kenaikan tingkat. Urutannya adalah kita bertapa di bawah air terjun. Di Malang sana. Nama air terjunnya Mada Karipura. Air terjun itu dipercayain Gajah Mada di situ juga untuk ambil ilmu dan segala macamnya. Lalu dari sana kita jalan napak tilas ke Gunung Bromo. Di sana ada satu kuburan Mahaguru kita. Itu kita ya melakukan ritual penyembahan dan segala macam sampai tidur di sana. Habis itu terakhirnya ke Pantai Ngeliep, Pantai Selatan untuk menyembah si Ratu. Nah di sana itulah kejadiannya aku tuh mau dibunuh sama pimpinan aku. Karena nah ini Kak, malam sebelum kejadian waktu masih di Surabaya sebelum ke Malang ya, itu Mahaguru aku tuh nyamperin aku terus dia ngomong gini di ruangannya dia, cuman aku sama dia berdua. Dia bilang gini, nanti kamu akan jadi pengkhianat aku loh. Aku digituin Kak. Bilang enggak Kak, aku tuh sayang banget sama kamu gini-gini. Enggak. Nanti perguruan ini hancurnya sama kamu. Aku tetap nggak percaya. Enggak Kak, kan aku gini. Ntar kamu lihat aja. Dan itu benar kejadian. Nah mungkin karena karena proses dia tahu, dia juga punya visi aku bakalan ngebongkar seperti ini. Dia mau bunuh aku pas aku ujian di Pantai Ngeliep. Karena aku nggak bisa berenang. Gitu. Ujiannya itu sikap dasar, kuda-kuda terus maju, terus
dihajar sama ombak, terus maju lagi. Nah, ketika aku maju yang terakhir, itu kan di belakang aku ada muridnya ya Kak, ada murid-murid banyak kan. Pas maju lagi, itu badan aku tuh keseret ke dalam, ke palung gitu. Nah, pada saat itu teman-teman aku tuh nolongin aku Kak, 5 orang. Ada yang dari UK, ada yang dari Itali, yang 3 ini dari Indonesia. Ada yang dari Semarang juga, ada yang dari Nigeria juga. Semuanya udah maha guru Kak yang nolongin. Karena kan mereka nganggap itu ombaknya besar ya. Jadi bukan muridnya udah kabur. Aku teriak nama Tuhan Yesus Kak. Yesus tolong. Wow. Diselamatin. Aku cuman hafalnya, aku ingatnya cuman itu, dibalikin. Nggak inget apa-apa lagi, tahu-tahu digamparin sama tim SAR. Ini udah pasir semua. Udah sempat. Dan itu udah gelap. Hilang ya? Udah sempet hilang kali. Udah hilang. Itu udah gelap. Aku bangun, terus teman-teman aku marah. Yang satu perguruan dia bilang gini, gara-gara lu nih. Dia mention kan semuanya si siapa-siapa nih nolongin lu, tapi mereka justru keseret. Hanyut. Hilang. Mereka mati lah pokoknya. Yang mayatnya dibalikin lagi sama si ratu itu, si Tolani Okunu yang pangeran dari Nigeria. Terus yang dari UK juga ada. Tapi yang Indonesia kayaknya nggak dibalikin deh. Yang top 3-nya aja yang dibalikin mayatnya. Akhirnya dipulangin ke negaranya masing-masing. Gitu. Pas aku dibawa ke pendopo kan Kak. Si maha guru aku tuh ngomong gini. Ya kan? Dia bilang gitu. Gara-gara kamu kan. Terus aku minta maaf Kak. Aku bilang, aku minta maaf ya Kak Yan, gini. Makanya kenapa harusnya aku yang mati. Karena dia mungkin kesal kan ya gitu. Aku bakalan jadi pengkhianat. Kita balik ke Surabaya. Itu tim SAR-nya masih riwah tuh, polisi dan segala macam. Kita balik ke Surabaya. Sampai di Surabaya aku melakukan perjanjian itu sama maha guru aku. Karena kan aku ngerasa feel guilty juga kan. Akhirnya aku bilang yaudah deh gitu. Aku sekarang pulang dulu ke rumah gitu. Aku nanti akan berikan hidup aku lah sepenuhnya buat kamu gitu maksudnya. Pas aku pulang ke rumah Kak, ternyata berita kejadian yang 5 orang meninggal itu sudah ada di koran Jawa Pos. Gitu. Orang tua aku itu udah nganggap aku udah meninggal. Karena yang paling depan itu ada foto aku. Kan di koran. Mamaku tuh udah nganggap aku udah nggak ada. Tiba-tiba malam-malam tuh aku ngetok rumah kan. Terus papa aku yang buka pintu. Kaget. Loh. Pak, aku gitu kan. Mama aku teriak dari dalam. Ternyata si Dede masih hidup dan segala macem. Bukannya dipeluk Kak. Diberantemin sama mama. Masuk kan. Ma gini. Kamu tuh. Wah pokoknya habis aku. Kamu pokoknya dimarah-marahin. Aku udah gak inget dia marahnya apa. Yang pasti dia marah. Gak pakai lama aku cabut lagi balik ke headquarter. Dari situ aku bilang, kamu bunuh mama aku. Aku udah gak kuat sama dia. Karena aku berharapnya kan dipeluk, oh sayang gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Udah deh, mau mama aku, mau siapa di keluarga aku, ambil aja. Selesai aku, I'm done with her. Bener nih kamu? Nah, iya. Aku pun juga kamu ambil juga gak apa-apa. Berarti kalau kamu serahkan nyawa kamu ke aku, kamu nggak ada di peredaran loh ya, itu bahasanya dia kan. Berarti orang udah nganggap aku udah nggak ada lagi, udah di dunianya mereka lah. Aku bilang ya udah nggak apa-apa, deal. Sekarang kamu pulang. Aku pulang. Kamu pulang, kamu lakukan ritual itu seperti biasa, tapi di dekat mama kamu. Jadi mama aku tidur di kamarnya, aku balik ke kamar aku pakai jubah hitam aku, pakai pentagram aku seperti biasa. Aku ngelakuin lebih kenceng deh malam itu karena aku kan mau bunuh mama aku kan. Ternyata mama aku nggak meninggal. Akhirnya aku tidur. Ketiduran nih? Aku tiduran. Capek kan? Aduh lama juga nih ya nyokap kok nggak mati-mati gitu kan. Aku tiduran. Ternyata itu bukan ketiduran Kak. Tapi sama Roh Kudus dibawa ke tempat lain. Badan aku tuh dibanting ke bawah. Posisi aku di lantai seperti ini. Dipegangin kanan kiri. Terus aku ngeliat ada yang jalan ke arah aku. Jalan. Terus tangannya gini. Terus dia bilang, aku sayang sama kamu. Pas aku ngeliat, kan aku kenal ya, karena aku masih dari keluarga Kristen, jadi aku tahu mukanya nggak aku lihat muka wajah ini nggak Kak, cuman aku tahu itu sosok itu siapa. Karena ada bekas paku di tangan dan kakinya aku tahu. Aku bilang gini Kak, aku kenal nih. Aku
bilang gitu. Aku tahu kamu siapa, aku benci banget sama kamu. Tapi bilang aku sayang sama kamu. Tapi bukan pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia, bahasa yang aku mengerti. Aku sayang sama kamu. 3 kali aku tetap bilang enggak, aku benci sama kamu. Nggak mau, gara-gara kamu hidup aku berantakan dan segala macamnya. Pas yang ketiga aku tetap sayang sama kamu. Aku nangis, Kak. Kenapa aku nangis? Karena di saat dunia membenci aku, mau ngancurin kehidupan aku, tapi sosok satu ini justru bilang enggak, aku sayang sama kamu. Tangan kanan kiri yang pegang aku kelepas, badan aku jadi kayak nunduk, kayak baby pose gitu. Aku kayak anak kecil, aku ngelihat ada kaca dari sebelah kiri. Dang itu dibuka itu, tapi semuanya itu ada filmnya, tapi ada yang tidak ada filmnya, kayak gelap. Jadi kayak aku masih kecil dipukulin sama mama, diberantemin, dibully di sekolah dan segala macam. Terus ada beberapa nih kosong. Aku yang belum bisa lihat. Terus aku bilang ini nih, aku bilang ini nih yang bikin aku benci sama kamu. Dan Tuhan bilang ini tuh hidup. Hidup itu seperti ini. Kalau kamu berjalannya sama aku, semua ini bisa kamu lewati dengan baik. Dan yang kamu nggak bisa lihat ini, itu bukan urusan kamu. Itu masa depan kamu tuh, kamu harus percaya sama aku. Aku nangis, Kak. Aku cuma bilang gini, kamu maunya apa sama aku? Aku balik lagi di kamar. Tuhan bilang aku harus maafin mamaku. Itu aku masih gini, Kak. Tadi tuh gue di mana ya? Gue tadi tuh di mana sih? Nggak, di luar nalar, Kak. Nggak masuk akal. Bisa pindah dari tempat gitu ya? Aku balik ke sana, aku langsung ke kamar mama aku. Mama aku nafasnya udah gini. Udah kayak mau mati. Terus aku peluk mama aku, bilang, Ma, aku mau ngaku sama mama selama ini, cerita aku semuanya. Papa aku nangis, papa aku langsung sujud, berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Udah itu aja, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mama aku nangis, peluk aku, mama aku cuma bilang, terima kasih ya Tuhan, kamu kembalikan anakku ke aku. Ma, harusnya mama hari ini, sekarang ini mama mati. Kalau besok ada yang datang ke sini, mama jangan takut ya, Ma. Besoknya beneran dia datang, si Kak Yan itu sama 2 orang bodyguardnya, dia datang. Papaku di depan itu duduk gitu nungguin. Dia bilang, aku mau cari Dede. Enggak, mulai hari ini, kata papaku, mulai hari ini Dede udah punya Tuhan Yesus. Dia begini, Kak, kata papaku. Iblisnya tuh kayak ngamuk gitu. Aku masih ingat pada hari itu mamaku lagi ngajar senam. Itu kan rumahku ada studio senam kan. Aku dari kamar aku duduk, aku tarik mamaku, aku bawa ke kamar mandi. Kan posisi kamar mandiku paling belakang kan. Biar disembunyikan aku takut, aku nggak mau mamaku diambil kan. Aku bilang, maafin Dedek, maafin Dedek. Mamaku bilang, nggak apa-apa sayang. Yang jagain kamu tuh lebih besar dari yang ada di depan rumah itu pada saat ini. Aku tuh bisa ngerasain, Kak, mukanya dia tuh di depan aku, marah sama aku. Dia bilang, aku tuh cinta banget sama kamu. Kenapa kamu hianatin aku? Tapi Tuhan itu kayak meluk aku gini, Kak, dari belakang, kayak gitu tuh. Aku kayak, oh my God, Tuhan gue lebih berkuasa banget. Dia mundur, Kak, jauh banget dia mundur. Kayak seakan-akan Tuhan nggak pakai ucapan kayak, aku bisa ngerasain, nggak, dia punya gue. Waduh, keren banget Tuhan Yesus itu, Kak. Tuhan itu sekeren itu, Kak. Cuman nggak pakai bahasa basi, mundur semua. Musuh tuh mundur. Malaikat Tuhan jaga gitu. Tuh mamaku nangis, papaku nangis kayak, udah sayang, mama sama papa angkat tangan, yang jagain kamu udah Tuhan sendiri. Dan memang kalau kita milik Tuhan, ya, ketika kita menerima Yesus kan Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan saya percaya roh yang di dalam kita itu lebih besar dari apapun. Jadi apapun yang harus dilewati lah, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh apapun dalam dunia.